Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Malam hari ini kita ketemu lagi. Selamat datang para pemirsa di Adreng Channel. Kita akan membicarakan sesuatu. Setelah beberapa hari saya tidak ngonten karena sedang menikmati hidup naik sepeda goes saya keliling beberapa daerah-daerah yang ada di Madura. Kali ini saya akan membahas tentang malaikat. Apa itu malaikat? Namanya, kalimatnya sering kita dengar di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam doa-doa, bahkan ketika doa-doa itu dipanjatkan dalam kondisi kematian seseorang atau bahkan dalam keadaan kematian seseorang didampingi oleh malaikat dalam hidupnya itu. Atau bahkan bayangkan ketika kita dalam kehidupan kita didampingi, tidak luput didampingi oleh para malaikat dan setiap amal perbuatan kita dicatat. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya malaikat? Bagaimana sebenarnya malaikat itu? Malaikat itu apa sih gitu kan? Ketika Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni malaikat. Apa itu malaikat sebenarnya? Ada yang diinterpretasikan sebagai makhluk yang begitu tampan, ada yang menggambarkan malaikat itu bahkan makhluk yang amat sangat menakutkan mungkin bagi orang-orang yang berbuat dosa. Atau malaikat itu seperti apa? Mari kita akan bahas dari beberapa definisi dan beberapa pengertian ya, kita coba elaborasi. Oke. Malaikat secara bahasa, kita telah secara bahasa dulu. Secara bahasa itu jamak dari kata atau kalimat malakah. Malakah, malaikah. Malakah itu artinya yang menguasai. Lalu malaikat itu makhluk yang seperti apa? Nabi Muhammad dalam hadis mengatakan malaikat itu khuliqatil malaikati min nurin, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad juga mengatakan bahwasanya beliau pernah melihat Jibril itu bersayap, sayapnya sangat banyak. Ra'aitu Jibril lahu mi'atu alfi janahin, gitu kan katanya. Malaikat, saya pernah melihat Jibril, sayapnya sangat banyak, ribuan katanya itu. Katanya Nabi Muhammad. Nah, itu pertama, pengertian malaikat secara definisi. Kemudian saya mencoba cari dalam beberapa kamus bahasa, apa sebenarnya makna malaikat itu. Saya pertama melihat di kamus Ma'ani online, teman-teman mungkin bisa lihat ya, malaikat. Saya searching malaikat itu apa? Ternyata ditampilkan malaikat itu malaikat. Saya belum mendapatkan definisi secara utuh yang bisa saya pahami gitu kan. Apa itu malaikat? Malaikat dikatakan ya malaikat. Kemudian saya coba cari lagi di beberapa definisi menurut para mufassir gitu. Macam-macam. Nah, sebelum kita menjelaskan definisi menurut para mufassir, saya coba cari lagi menurut KBBI. Menurut KBBI, malaikat itu menurut KBBI yang saya ingat, tentu ini saya parafrase ya, teman-teman bisa cross check lagi, bisa cek lagi di referensi tersebut, di kamus tersebut, bahwasanya malaikat itu yang saya tangkap ada beberapa poin penting. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian poin yang lain juga, malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Malaikat diciptakan dari cahaya, mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu menurut
KBBI, menurut para mufassir misalnya, ini saya sudah catat beberapa, menurut Tabatabai, menurut Ar-Razi, menurut Muhammad Abduh Rashid Ridho, atau Kushairi bahkan, kemudian Wahbah Zuhaili, yang mereka itu mengartikan malaikat itu diciptakan dari nur, memiliki tugas dari Tuhan, memiliki tugas fungsional, tugas tertentu dari Tuhan, dari Allah gitu kan. Yang rata-rata kalimatnya, semua definisi terhadap malaikat itu bisa kita simpulkan dalam beberapa kata kunci, yaitu diciptakan dari nur, kemudian memiliki tugas dari Allah, tugas fungsional, tugas tertentu. Kemudian ada mufassir mengatakan secara lebih spesifik bahwasanya malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, tidak makan dan juga tidak minum. Kalau seperti Kushairi, beliau lebih jelas menolak pemaknaan malaikat itu yang diinterpretasikan kepada makhluk yang bergambar. Artinya beliau itu lebih cenderung kepada pengertian malaikat itu secara makna ya cahaya, esensi dari nur, atau tidak materi, non materi. Itu kan bukan sebuah gambaran makhluk-makhluk materi, atau bukan gambaran-gambaran yang bisa dilukiskan gitu, diinterpretasikan. Lalu pertanyaannya, mengapa Nabi itu dalam beberapa riwayat mengatakan malaikat, saya melihat Jibril itu sayapnya sangat banyak sekali, itu kan ribuan gitu. Gini, kita lanjut dulu ya. Wahbah Zuhaili misalnya, beliau lebih spesifik mengatakan bahwa malaikat itu sebenarnya cahaya perantara penyampai pesan dari Allah kepada manusia. Kalau Sholih bin Fauzan itu lebih spesifik mengatakan bahwa malaikat itu secara artian etimologis, malaikat bermakna ar-risalah. Ar-risalah yang berarti surat atau berita yang datang dari Tuhan. Lalu gimana kaitannya malaikat itu dikaitkan dengan hal-hal yang gaib gitu? Begini ya, menurut hemat saya dari beberapa pemaknaan tentang malaikat yang saya cari, malaikat itu yang perlu kita ketahui maknanya atau pengertiannya, atau tentang ma huwa malaikah gitu kan. Apa yang dikatakan tentang malaikat? Pertama yang perlu kita ketahui, malaikat itu khalaqu min nurin, diciptakan dari cahaya. Artinya terbuat dari cahaya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, malaikat itu tidak memiliki jenis, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas fungsional. Adanya malaikat, sifatnya malaikat, dia memiliki tugas fungsional dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, saya memahami, ini pemahaman saya pribadi ya, disclaimer dulu, bahwa malaikat itu sebenarnya apa yang kita sebut sebagai ilham, atau ilmu huduri, atau isyroki, pencerahan yang diterima oleh orang-orang yang suci batinnya. Ya malaikat itu seperti itu, bukan fisik. Kan sudah kita telusuri tadi secara makna menurut kamus atau menurut beberapa mufassir, bahwa kata malaikat itu merujuk pada sesuatu yang non materi, yang tidak materi. Dan lekat karakternya, sifatnya itu identik dengan cahaya. Cahaya itu kan
sebuah kilatan yang kita sulit untuk mengukurnya, baik secara hitungan matematis atau penjelasan rasional atau penjelasan bahasa kita tentang cahaya. Tetapi di sini teman-teman mungkin ya banyak yang merasakan, kadang ada mendapatkan momen aha momen gitu katanya kan. Hal-hal yang inspiring gitu, hal-hal yang inspiration gitu kan. Ngopi misalnya, tentu ya cahaya yang dikategorikan sebagai malaikat tidak datang ketika orang-orang sedang melakukan dosa gitu kan. Atau ya Allahu a'lam kan. Ya intinya pendek kata saya maknai malaikat itu adalah cahaya, yang cahaya itu ilham dari Tuhan yang bisa datang kepada siapapun, kepada seseorang, utamanya orang yang bersih hatinya, bersih perbuatannya. Kalau kayak saya pribadi, kalau kayak kita kan banyak dosa, mungkin cahaya itu ya nggak tahu cahaya yang mana gitu, bukan cahaya yang bin nurillah gitu kan, kita sama-sama nggak tahu. Tetapi seperti orang-orang para sufi itu yang tazkiyatun nafasnya kuat, membersihkan hati, riyadhahnya kuat gitu kan. Itu memiliki kemungkinan diberikan ilmu atau informasi atau berita yang datang dari Tuhan langsung yang dihadirkan, huduri. Nah, ilmu itu seperti kilatan cahaya datang. Ya kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, seakan-akan Jibril seperti makhluk gambaran kita, ya itu tidak salah, cuman kan ya tidak benar sepenuhnya. Itu kan hanya untuk memudahkan penangkapan imajinasi kita untuk memahami sebuah makhluk. Makhluk itu kan artinya segala sesuatu yang diciptakan. Itu makhluk. Sedangkan yang menciptakan itu namanya khalik. Termasuk juga cahaya. Cahaya itu kan diciptakan oleh Tuhan. Termasuk malaikat begitu. Lalu saya menjadi timbul pertanyaan, jika malaikat itu sebenarnya adalah kilatan cahaya yang tugasnya menyampaikan wahyu dari Tuhan kepada setiap hati manusia yang dikehendaki, yang dihadirkan oleh Tuhan atau yang dihuduri oleh Tuhan, apakah orang-orang biasa itu memungkinkan menerima apa yang dikatakan bukan wahyu lah mungkin ya, ilham atau apa kita katakan seperti itu, yang secara maknanya mungkin hampir sama ya. Kalau menurut saya pribadi sangat memungkinkan, terutama bagi orang-orang yang di hatinya sudah memuhammadkan diri gitu kan. Yang di hatinya itu atau dalam esensi dirinya, orang-orang tersebut itu araftu min ala haqiqati nafsihi. Orang-orang itu tahu, ngerti, paham tentang hakikat dirinya terhadap hakikat manusia, atau orang tersebut mengenal Tuhannya atau dan semacamnya. Lah menurut saya orang-orang yang seperti itu tuh orang arifin, ya beliau juga mendapatkan hal-hal yang demikian. Lalu caranya orang-orang seperti kita, orang-orang biasa bagaimana bisa seperti itu? Ya kita ikuti cara-cara yang diteladankan oleh para Nabi Muhammad, oleh para Rasul, para Sufi mungkin ya. Apa itu? Membersihkan hati, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafas, tentu membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya hati seperti ria, sombong, iri, dengki, dan lain semacamnya. Yang itu hanya diri kita yang tahu kan. Dari apa yang saya telusuri, malaikat itu tidak merujuk pada hal-hal yang sifatnya fisik, tapi kepada hal-hal yang sifatnya kilatan cahaya.
Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada yang bisa diambil itu kan ya. Saya tidak mengatakan apa yang saya sampaikan itu pasti benar. Saya hanya ingin mengajak teman-teman coba buka lagi bukunya, kitabnya, ataupun catatannya, atau coba belajar lagi, karena sekarang ini kayaknya di era informasi ilmu dan informasi itu melimpah ruah, tapi ada juga orang-orang yang terlena dengan hal-hal yang sifatnya hiburan gitu kan. Kalau Allah mengatakan Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang diberikan ilmu. Nah, orang yang semangat kepada ilmu ini saya rasa juga lebih minimal daripada orang-orang yang suka kepada hiburan gitu. Artinya lebih banyak orang yang lebih suka pada hiburan daripada suka pada ilmu gitu. Saya sebenarnya ingin mengajak itu, ingin menghidupkan itu lagi. Ya, ini saja dari saya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.